warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Material Requirement Planning atau MRP. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu pertama Dimas Dipa Pratama dengan NIM 19414950. Kemudian saya sendiri Devi Mila Ayu Septiani dengan NIM 19414937. Dan selanjutnya ada Rizka Dwi Lestari dengan NIM 19414939. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, adalah pengertian MRP. MRP merupakan Material Requirement Planning atau suatu teknik atau metode pengendalian persediaan untuk produk dengan permintaan dependen. Permintaan dependen adalah permintaan yang ketergantungan. MRP ini bertujuan untuk menjamin tersedianya daftar kebutuhan material, item, atau komponen lainnya pada saat dibutuhkan sehingga mampu terpenuhi saat jadwal produksi. Sehingga adanya MRP ini memudahkan para perusahaan untuk memproduksi barangnya sehingga dia itu mampu memproduksi dengan cepat dan tepat. Selanjutnya ada tujuan penerapan MRP. Yang pertama adalah mengurangi jumlah persediaan yang berlebihan. Persediaan itu yang tidak lebih dan tidak kurang. Jadi adanya MRP ini mengurangi jumlah persediaan yang berlebihan. Kemudian mengurangi waktu tenggang atau lead time atau waktu tunggu pada saat produksi dan pengiriman ke pelanggan, yaitu mempercepat waktu agar pelanggan tidak menunggu. Makanya di sini mengurangi waktu tenggang. Kemudian ada komitmen pengiriman yang realistis kepada pelanggan. Jadi adanya komitmen pengiriman. Jadi pelanggan itu tidak bingung untuk membeli produk dengan pengiriman jarak yang jauh. Jadi ini adanya komitmen dalam pengirimannya. Kemudian meningkatkan efisiensi sistem operasi. Jadi dalam sistem operasi perusahaannya ini adanya efisiensi untuk mengoperasikan. Jadi adanya SDM yang bagus dalam perusahaan untuk mengoperasikan sistemnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rizka Dwi. Selanjutnya saya Rizka Dwi Lestari akan melanjutkan manfaat dari MRP. Yang pertama, meningkatkan pelayanan dan kepuasan kepada konsumen. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. Yang ketiga, membuat perencanaan dan penjadwalan pembelian bahan atau material yang lebih baik. Yang keempat, perusahaan lebih tanggap apabila terjadi perubahan dari pergeseran pasar. Yang kelima, pelayanan konsumen tetap terjaga meskipun tingkat persediaan material menurun. Selanjutnya, input dari sistem MRP yaitu yang pertama, Master Production Schedule atau yang biasa disebut dengan jadwal produksi induk, yaitu suatu detail perencanaan tentang jumlah barang yang akan diproduksi perusahaan dalam beberapa waktu oleh sebuah manufacturing. Yang kedua, Inventory Master File atau berkas status persediaan, yaitu yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan jelas dan unik terhadap setiap sistem dan komponen produk sehingga dapat berguna pada saat komputerisasi. Sistem persediaan yang sudah terkomputerisasi akan mampu memberikan status informasi yang jelas dan terbaru mengenai jumlah persediaan bahan. Selanjutnya, Bill of Material atau BOM, yaitu daftar material yang terdiri dari bahan baku, bahan pendukung, dan semi produk yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk jadi. Nah, MRP tidak mungkin dijalankan tanpa adanya catatan Bill of Material yang akurat. Yang keempat, waktu ancang atau lead time. Waktu ancang atau lead time di sini adalah waktu yang dibutuhkan ketika pesanan bahan atau bahan dilakukan oleh pelanggan sampai dengan bahan tersebut diterima dan siap digunakan. Selanjutnya, output dari sistem MRP yaitu menghasilkan catatan tentang pesanan penjadwalan yang harus dilakukan baik dari pabrik sendiri maupun dari supplier. Yang kedua, menghasilkan penjadwalan ulang pemesanan bahan atau material jika diperlukan. Yang ketiga, menghasilkan informasi status yang jelas dan terbaru mengenai keadaan persediaan bahan atau material.
Yang keempat, menghasilkan pembatalan atau atas pesanan jika hal tersebut diperlukan. Yang selanjutnya ada prosedur sistem MRP. Di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada proses netting. Netting merupakan proses perhitungan jumlah kebutuhan bersih yang besarannya merupakan selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan. Untuk yang kedua ada proses routing. Merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan besarnya kuantitas pesanan yang optimal untuk masing-masing item bahan ataupun material. Penggunaan dan pemilihan teknik yang tepat sangat mempengaruhi keefektifan rencana kebutuhan bahan. Untuk yang ketiga ada proses offsetting. Langkah ini ditujukan untuk menentukan saat atau periode di mana dilakukannya pemesanan sehingga upaya memenuhi tingkat kebutuhan bersih dapat tercapai. Untuk yang terakhir ada proses explosion. Merupakan proses perhitungan kebutuhan tiap item yang berada pada tingkat yang lebih rendah dari struktur produk yang tersedia, didasarkan atas rencana pemesanan yang telah disusun pada proses offsetting sebelumnya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.